Islam. Semester 3 kita ketemu lagi di mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan elemen dasar desain komunikasi visual. Adapun tujuannya dari pembelajaran elemen desain komunikasi visual ini, setelah kemudian kita memahami konsep nirmana sebagai pemahaman awal tentang desain komunikasi visual, maka kemudian kita sekarang akan membahas terkait dengan unsur-unsur visual, variabel penyusun visual, komposisi, prinsip komposisi, keseimbangan, irama, kontras, dan warna dalam dunia komputer. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar elemen-elemen dasar atau unsur-unsur dasar desain komunikasi visual. Oke, yang pertama unsur-unsur visual dalam desain komunikasi visual itu ada 6 macam. Yang pertama ada titik, yang kedua ada garis, yang ketiga ada bidang, yang keempat ada ruang, ada warna, dan ada tekstur. Dari kesemua itu, mari kemudian kita melihat lebih dalam apa yang dimaksud dengan titik. Dalam desain komunikasi visual, titik adalah sebagai unsur pertama dalam desain komunikasi visual. Titik adalah salah satu unsur visual yang wujudnya relatif kecil, dianggap dimensi unsur kecil dengan dimensi yang panjang dan lebar, dan kadang dianggap tidak berarti. Tapi kemudian titik ini cenderung ditampilkan dalam bentuk berkelompok, variasi jumlah, variasi susunan, dan juga kepadatan-kepadatan tertentu, sehingga titik-titik ini punya makna. Titik-titik ini menjadi sesuatu yang kemudian melengkapi sebuah produk dari desain komunikasi visual. Selanjutnya, unsur-unsur visual itu yang kedua adalah garis. Apa itu garis? Garis itu dianggap sebagai unsur visual yang banyak berpengaruh terhadap pembentukan suatu objek, sehingga garis ini dikenal sebagai goresan atau coretan yang menjadi batas atau limit bidang tertentu. Misalkan ada perpaduan warna merah dengan warna putih, maka kemudian di antara dua warna itu bisa dianggap sebagai sebuah garis. Atau garis juga sebagai limit, artinya batasan dari layer project kita ketika kita membuat sebuah desain komunikasi visual. Misalkan di Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Canva, atau berbagai hal lainnya, maka kemudian akan ada garis luar yang membatasi ruang kerja kita. Ciri-ciri utama garis adalah terdapat arah serta dimensi memanjang yang dapat dilakukan secara lurus, melengkung, bergelombang, zigzag, dan lain-lainnya. Adapun kemudian kualitas sebuah garis maka akan ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah orang yang membuat garis itu. Maka kemudian ketika garis dibuat oleh orang berbeda, maka kemudian hasilnya pun akan berbeda. Tidak ada yang persis sama, meskipun itu di sebuah platform desain di dalam sebuah komputer, dalam sebuah software desain komunikasi visual, antara satu orang dengan orang yang lainnya kemudian dia akan berbeda. Yang selanjutnya, kualitas garis itu ditentukan oleh alat yang digunakan. Mau pakai apa? Kalau seorang pelukis misalkan pakai kuasnya dengan berbagai nomor kuas, misalkan. Kalau seorang arsitektur, maka kemudian dengan pena-pena yang berbeda, misalkan alat apa yang digunakan, kemudian itu akan menentukan kualitas sebuah garis. Yang ketiga, garis itu ditentukan dari unsur tempat bagaimana kemudian garis itu ditorehkan. Di Canva pelukis misalkan, maka dia akan jadinya berbeda. Di kertas HPS dia akan jadinya berbeda. Kemudian juga di software platform desain komunikasi visual, maka juga dia akan berbeda. Yang selanjutnya adalah unsur bidang. Unsur-unsur visual itu yang selanjutnya adalah unsur bidang. Apa itu unsur bidang? Unsur bidang itu merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar.
Terdapat dua kategori bidang, ada bidang yang geometri, ada bidang yang non geometri. Bidang bisa disusun dengan titik-titik maupun garis dengan kepadatan tertentu, dan dapat pula dihadirkan dengan mempertemukan potongan hasil goresan suatu garis atau lebih. Selanjutnya, unsur visual yaitu ruang. Ruang dapat dihadirkan dengan adanya bidang, pembagian bidang atau jarak antar objek berupa titik, garis, bidang, dan warna. Jadi kemudian ruang dalam sebuah kanva misalkan, maka kemudian di ruang-ruang itu akan ada space-space yang kemudian disusun di dalamnya, ada warna, ada garis misalkan, ada titik misalkan, kemudian itu ruang-ruang itu ditentukan oleh susunan antar komponen yang ada di dalam layer itu. Ruang lebih mengarah kepada perwujudan 3 dimensi, sehingga ruang dapat dibagi dua, yaitu ruang nyata dan ruang semu. Keberadaan ruang sebagai salah satu unsur visual sebenarnya tidak dapat diraba, tetapi dapat dimengerti. Oke, selanjutnya unsur visual adalah warna. Warna berkaitan dengan bahan yang mendukung keberadaan ditentukan oleh pigmen. Jadi warna itu keberadaannya didukung oleh pigmen-pigmen yang menyusun. Jadi warna itu disusun oleh 3. Yang pertama saturasi atau derajat kepekatan, yang kedua spektrum warna, yang ketiga adalah lightness atau derajat kegelapan sebuah warna. Jadi ada spektrum. Jadi kalau kita lihat di antara merah dengan kuning itu, maka kemudian dia akan ada merah muda, merah yang bercampur kuning, ada kuning muda sampai ke titik kuning. Itu hue atau spektrum warna. Kemudian saturasi itu kepekatan sebuah warna. Kemudian adalah lightness, cahaya. Cahaya itu ada kemudian dia yang sangat terang sampai ke gelap sekali, derajatnya itu. Kemudian kita bisa memilah di antara itu. Yang terakhir adalah unsur visual itu adalah tekstur. Tekstur ini berkaitan dengan nilai raba dari suatu permukaan, baik secara fisik, maka kemudian akan terdapat tekstur yang lembut, tekstur yang halus, kadang tekstur yang kasar, bahkan bergelombang gitu ya. Secara efek tampilan terdapat tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur dapat berpengaruh terhadap unsur visual lainnya, misalkan kejelasan titik, kualitas garis, keluasan bidang dan ruang, serta intensitas warna. Oke, selanjutnya setelah kita tadi membahas tentang unsur-unsur visual, selanjutnya kita akan masuk ke dalam variabel penyusunan unsur visual. Terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah kedudukan, yang kedua arah, ketiga ukuran, keempat jarak. Apa itu kedudukan? Kedudukan adalah mengenai di mana suatu objek yang terbentuk oleh unsur-unsur visual yang ditempatkan. Jadi unsur visual yang tadi di atas, kemudian bagaimana semua unsur itu diletakkan ditempatkan sehingga mereka punya kedudukan tertentu, suatu objek dibentuk. Yang selanjutnya adalah arah. Arah itu bagaimana kemudian membentuk ruang imajiner, bagaimana kemudian sebuah bentuk atau unsur-unsur visual itu ditempatkan sehingga kemudian dia memiliki imajiner bayangan tertentu. Arah juga ini menghadap kemana suatu objek tersebut kemudian diarahkan, menimbulkan efek hubungan antara suatu objek dan objek yang lainnya seperti apa gitu. Jadi ada sebuah titik dengan titik yang lain, kemudian arahnya kemana nih? Sebuah garis dengan garis yang lain arahnya nih kemana nih? Itu. Yang selanjutnya adalah ukuran. Ukuran adalah tentang bagaimana besar atau kecilnya sebuah unsur visual sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Karena kemudian di dalam sebuah desain komunikasi visual tidak berarti seluruh unsur-unsur visual itu kemudian proporsional bentuknya.
atau sama bentuknya gitu ya, tidak kemudian titik satu dan titik yang lain sama. Tapi kemudian bagaimana dalam sebuah desain komunikasi visual, satu objek, satu unsur visual itu diproporsionalkan, ada yang besar, ada yang kecil, sehingga kemudian akan membentuk makna tertentu atau tujuan tertentu. Yang selanjutnya adalah jarak. Jarak adalah bentuk dan jumlah berpengaruh terhadap kepadatan, bobot, keluasan ruang, dan bidang di mana kemudian objek itu dihadirkan. Tadi antara ukuran misalkan besar kecilnya. Kalau jarak tentang bagaimana kemudian satu unsur dengan unsur yang lainnya itu berdekatan atau tidak, padat atau tidak gitu ya, membentuk ruang kosong tertentu atau tidak, itu adalah jarak. Oke, selanjutnya setelah kemudian unsur penyusun visual, kita berlanjut kepada komposisi. Komposisi adalah pengorganisasian unsur-unsur rupa yang disusun dalam sebuah karya desain grafis. Desain grafis ini mau 2 visual, mau 3 visual atau 3D gitu. Kemudian dipadukan secara harmonis antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga secara keseluruhan akan memberikan makna tertentu. Apa saja kemudian yang menjadi prinsip dalam komposisi desain grafis atau desain komunikasi visual? Yang pertama, antara keseluruhan itu harus adanya unity atau kesatuan. Yang selanjutnya harus ada keseimbangan. Selanjutnya harus ada ritme atau irama tertentu. Kemudian ada kekontrasan, ada fokus tertentu, serta proporsional. Apa itu kemudian yang dimaksud dengan kesatuan atau unity? Hal ini adalah salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan antara unsur-unsur yang disusun dalam wujudnya maupun kaitannya dengan ide yang melandasi. Jadi kemudian semua hal ihwal yang ditampilkan dalam satu proyek desain komunikasi visual, dia harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak boleh kemudian ada satu objek yang dia tanpa makna, tanpa maksud, tanpa unsur, tanpa makna apapun begitu. Sehingga kemudian ketika orang melihat, loh ini buat apa, ini fungsinya apa, ini maknanya apa, tidak ada kepaduan. Sehingga maka prinsip yang pertama ini adalah unity. Cara-cara mencapai satu kesatuan ialah menentukan dominasi, kemudian menentukan pengaruh. Dia akan dominan pada ukuran kah? Dia akan dominan pada warna kah? Atau seperti apa? Gitu ya. Satu kesatuan berarti tadi saya kembali ulangi, bukan berarti kemudian semuanya harus sama, tapi kemudian bagaimana kemudian peranan itu ditempatkan. Apakah kemudian dia dominan pada letak atau penempatan? Apakah dia dominan pada ukuran? Apakah kemudian dia akan menyatukan arah atau akan menyatukan bentuk? Kemudian apakah kemudian yang menjadi unsur daya tarik utama? Gitu ya. Jadi harus ada kesatuan. Selanjutnya keseimbangan. Keseimbangan merupakan prinsip komposisi yang menghindari kesan berat sebelah atas satu bidang atau ruang tertentu yang diisi oleh unsur-unsur rupa, unsur-unsur desain komunikasi visual. Sehingga kemudian tadi tidak ada kecenderungan satu dengan yang lainnya, tapi ditempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Keseimbangan dapat dikategorikan menjadi keseimbangan yang simetris atau asimetris, keseimbangan yang memusat atau menyumbat, begitu ya. Cara untuk mencapai keseimbangan yaitu diperoleh dengan dari berbagai bentuk, ukuran, warna, tekstur, atau komposisi dari keseluruhan. Selanjutnya ada unsur irama. Irama ini adalah unsur-unsur penyusun dengan mengikuti suatu pola penataan tertentu secara teratur agar dapat kemudian bisa menarik. Maka kemudian kalau kita ibaratkan dalam sebuah karya desain komunikasi visual, boleh jadi iramanya ada yang retro, ada yang futuristik gitu ya, ada yang
kekinian begitu ya, kekinian itu dilihat dari unsur-unsur penyusunnya, termasuk di dalamnya ada warna gitu, ada warna yang dipakai sehingga kemudian mengesankan irama tertentu. Kemudian penataannya dapat dilaksanakan dengan mengandalkan atau mengadakan pengulangan maupun pergantian secara teratur. Selanjutnya ada kekontrasan atau kontras. Kontras adalah sebagai vitalitas agar tidak terkesan monoton, namun tetap harus ditampilkan secukupnya agar tidak menimbulkan ketidakteraturan dan tidak kontradiksi jauh dari kesan harmonis. Jadi kekontrasan ini kemudian dimasukkan ke dalam sebuah produk desain komunikasi visual agar kemudian jauh dari kesan monoton begitu ya, dari kesan yang gini-gini aja atau stereotip dengan karya orang lain. Selanjutnya harus fokus. Fokus ini diperlukan untuk menunjukkan bagian mana yang dianggap penting, bagian mana yang akan ditonjolkan sehingga kemudian menjadi perhatian utama. Jadi di dalam komunikasi itu ada yang namanya attention, ada yang namanya perhatian. Jadi ketika sebuah produk desain komunikasi visual ditampilkan, maka kemudian perhatian utamanya ketika dilihat itu yang mana, gitu ya. Yang ingin kita lihat menjadi fokus utama dari audiens itu apa, maka kemudian itu yang menjadi fokus. Dalam sebuah iklan e-commerce misalkan, maka dia akan kalau dia ingin menonjolkan diskon, maka kemudian tulisan diskon 50% itu akan berada paling depan, hurufnya paling besar dengan warna yang mencolok sendiri. Nah, itu yang kemudian disebut dengan fokus. Kemudian yang selanjutnya adalah proporsi atau proporsional. Jadi dari semua itu maka kemudian diletakkan sebagaimana tujuan kita membuat sebuah desain komunikasi visual. Dalam membuat layar sebuah produk misalkan, maka kemudian proporsionalnya sebuah produknya harus ditonjolkan. Yang sampai produknya kemudian kecil sendiri, tulisannya besar, atau backgroundnya yang mencolok sehingga produknya itu nggak muncul, nggak dilihat orang, gitu ya. Jadi proporsi itu berkaitan dengan bagaimana kemudian kita ingin menyampaikan pesan kepada audiens, titik utamanya mana, maka proporsi itu yang kemudian dibesarkan sehingga menjadi fokus, begitu ya. Yang terakhir adalah warna. Warna ini merupakan pelengkap, tapi kemudian menentukan rasa. Warna ini adalah pelengkap gambar serta mewakili suasana kejiwaan seorang pembuatnya, atau kalau orang yang melukis, kejiwaan pelukisnya dalam berkomunikasi. Warna ini kan dari berbagai spektrum warna, maka kemudian punya makna tertentu, punya efek psikologis tertentu, gitu ya, atau dapat dimaknai dengan makna tertentu. Contoh misalkan warna merah, misalkan kita anggap warna merah ini sebagai warna kemarahan, misalkan sebagai warna keberanian, begitu, atau sebagai warna kelam karena warnanya dekat dengan darah, misalkan, atau warna hitam sebagai ekspresi dari ketegasan, sebagai ekspresi dari idealisme yang ingin dipertahankan, gitu ya. Atau warna ungu sekalipun misalkan ingin menyampaikan kepada yang lain kalau yang membuat sebuah produk desain komunikasi visual sedang jomblo atau tidak ada pasangan misalkan. Ya. Warna juga merupakan unsur yang sangat tajam yang menyentuh permukaan sehingga penglihatan dapat merangsang penglihatan. Jadi warna ini juga tidak boleh asal-asalan, tidak boleh main-main, gitu ya, ketika terhadap pemilihan warna. Dalam bahasa komputer, warna itu dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah additive color, yang kedua adalah subtractive color. Additive color ini warna yang didapat dari rentang cahaya. Jadi yang didapat yang bersumber dari cahaya, atau biasa disebut dengan RGB, red, green, and blue. Itu sebagai warna pokok dari seluruh warna yang ada.
atau ada yang disebut dengan substraksi color, warna yang bersumber pada pigmentasi atau disebut dengan CMYK, cyan, pemuda, magenta, merah, yellow, kuning, atau black, hitam. Itu yang biasa dipakai ketika kemudian kalau kita sering masuk ke CorelDRAW, Photoshop, maka ketika memulai project baru di dalamnya akan ada pilihan mau pakai RGB kah, pakai CMYK kah, atau hitam putih gitu, seperti itu. Itu kemudian yang ada di dalam warna, sehingga semua unsur yang setelah tadi saya sampaikan menjadi unsur-unsur penting ketika mahasiswa ingin membuat sebuah produk desain komunikasi visual. Unsur-unsur utama tadi, prinsip-prinsip tadi tidak boleh kemudian dilupakan. Itu harus menjadi guidance, itu harus menjadi sebuah landasan utama, sehingga produk dari hasil editing kita, hasil desain kita menjadi produk yang kemudian dilihat oleh orang, produk yang disukai oleh orang, sehingga kemudian yang paling penting adalah pesan utama yang akan kita sampaikan sampai kepada audiens. Itu materi pada pertemuan kedua pada mata kuliah desain komunikasi visual. Saya harap ini dicamkan, diingat sedemikian rupa, karena ke depan kita akan membuat produk desain komunikasi visual lewat platform CorelDRAW, platform Photoshop, Adobe Illustrator, atau bahkan kemudian nanti akan membuat produk audio visual, sebuah produk video yang kemudian itu semua sangat diperlukan untuk kita memulai sebuah. Itu saja, semoga menambah pemahaman kita terkait dengan mata kuliah desain komunikasi visual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.